Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ana dan teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan, saya Wikoya dengan nomor NPM 2020050726 dari kelompok 5 yang bertugas sebagai moderator pada siang hari ini, dan saya akan membimbing jalannya diskusi kita pada hari ini. Baik, materi yang akan kelompok kami sampaikan yaitu mengenai hakikat pernikahan dan perceraian pada dewasa muda dan media. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Ibu Nur Khadijah, yang kedua ada Mas Marcelinus Rana, yang ketiga ada Mas Ismail Nur Ahmad, yang keempat ada Pak Budi Santoso, dan yang kelima ada Melina Mianona. Baik, selanjutnya sebelum presentasi dan diskusi kita pada hari ini dimulai, anggota kelompok 5 yang akan menyampaikan isi materi mengenai yang pertama, mencari dan menemukan calon pasangan hidup, yang kedua, makna pernikahan, yang ketiga, sikap terhadap pernikahan, yang keempat, faktor yang mempengaruhi pernikahan, yang kelima, perceraian, yang keenam, penyebab utama perceraian, dan yang ketujuh, dampak perceraian. Baik, sebelum acara kegiatan presentasi pada hari ini dimulai, marilah kita sama-sama membuka presentasi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi kepada para tim penyaji materi, saya persilahkan. Baik, saya akan memulai presentasi kali ini, yaitu mencari dan menemukan pasangan hidup. Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kehidupan pernikahan adalah pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami. Adanya perbedaan latar belakang, usia, dan tingkat pendidikan menjadi tidak berarti ketika mulainya siklus kehidupan berkeluarga ini dapat diterima dan dipahami dengan baik. Adapun beberapa pertimbangan dalam mencari dan menemukan calon pasangan hidup, yaitu yang pertama, 1. Temukan seseorang yang dapat kamu hubungi dengan mudah. 2. Pertimbangkan kecerdasan pasangan. 3. Tidak masalah untuk memiliki standar. 4. Harus memiliki rasa hormat satu sama lain. 5. Dapat dipercaya. 6. Menghabiskan waktu bersama. Selanjutnya, pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan menurut Kartono adalah suatu peristiwa di mana sepasang mempelai atau sepasang calon suami istri dipertemukan secara formal di hadapan penghulu atau kepala agama serta adanya para saksi. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan adalah perwujudan kesepakatan lisan antara dua insan berlainan jenis untuk melebur dua karakter dasar secara besar-besaran agar menyatu dan berpadu untuk menyongsong kehidupan mendatang yang diharapkan lebih baik dan lebih lengkap. Adapun tujuannya adalah membentuk keluarga sejahtera, bahagia, lahir dan batin. Dalam pandangan Erikson, pernikahan merupakan keintiman yang biasanya menuntut perkembangan seksual yang mengarah pada perkembangan hubungan seksual dengan lawan jenis yang ia cintai, yang dipandang sebagai teman berbagi suka dan duka. Ini berarti bahwa hubungan intim yang terbentuk akan mendorong orang dewasa awal untuk mengembangkan genitalitas seksual yang sesungguhnya dalam hubungan timbal balik dengan mitra yang dicintai.
Baik, dengan saya Marcelo Nusrana. Saya akan membacakan slide di 5 dan 6. Sikap terhadap pernikahan. Ada dua, sikap terhadap pernikahan dewasa awal atau muda. Yang kedua, sikap terhadap pernikahan dewasa tengah atau media. Sikap terhadap pernikahan dewasa awal atau muda. Sikap terhadap pernikahan bagi dewasa awal atau muda pada masa ini, mereka akan meninjak lanjuti hubungan dengan teman dekat agar dapat segera melangsungkan pernikahan sehingga dapat membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga secara mandiri, yakni terpisah dari orang tua. Di dewasa awal masih terasa sangat sulit dan banyak butuh penyesuaian. Yang kedua, sikap terhadap pernikahan dewasa tengah atau media. Sikap terhadap dewasa tengah atau menengah ada dua bentuk utama dari cinta, yaitu cinta romantis dan cinta efektif. Beberapa pernikahan di masa dewasa awal terasa sulit dan terjal, dapat berubah menjadi lebih biasa di mana dewasa menengah. Meskipun pasangan tersebut melalui kehidupan yang syarat dan badai, mereka akhirnya dapat menemukan pondasi yang kokoh dalam relasi tersebut. Pasangan di usia parubaya cenderung memandang pernikahan mereka secara positif jika mereka melakukan aktivitas timbal balik. Selanjutnya di slide ke-6, yaitu faktor yang mempengaruhi pernikahan. Ada dua. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi penyesuaian terhadap pasangan sebagai berikut. A. Konsep pasangan ideal. B. Pemenuhan kebutuhan. C. Kesamaan latar belakang. D. Minat dan kepentingan bersama. E. Kesurupan nilai. F. Konsep peran. G. Perubahan dalam pola hidup. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penyesuaian dengan pihak keluarga sebagai berikut. A. Stereotip tradisional. B. Keinginan untuk mandiri. C. Keluargaisme. D. Mobilitas sosial. Terima kasih. Oke, sekarang perceraian. Perceraian itu adalah putusnya ikatan pernikahan yang terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Menurut Sumiati 1982, yaitu perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan pada keputusan pengadilan dengan alasan sebetulnya tidak dapat lagi hidup dengan rukun sebagai suami istri. Oke, selanjutnya saya Melina Mia Anona akan menjelaskan tentang penyebab utama perceraian. Yang pertama itu masalah finansial, kedua kehadiran anak, ketiga komunikasi, keempat kurang waktu, dan kelima pembagian peran. Nah, yang di sini yang pertama itu masalah finansial. Masalah finansial itu adalah urusan keuangan yang tidak diatur dan dibicarakan dengan baik, menyangkut penghasilan, pengeluaran, dan kebiasaan dalam menggunakan uang dapat menjadi masalah serius yang memicu perceraian. Kehadiran anak belum hadir. Dampak perceraian, anak menjadi korban. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka. Takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah. Demikian pemaparan materi dan presentasi dari kelompok 5. Sebelum ditutup, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Wikoya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata. Terima kasih. Selamat siang Ibu Ana dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.